Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, tetap semangat belajar di rumah saja. Oke, hari ini kita akan belajar materi IPA tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 1 yaitu organ gerak pada hewan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini, kompetensi yang pertama yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Selanjutnya, 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Selanjutnya, indikator pembelajarannya yaitu 3.1.1, menghafal alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. 3.1.2, menyebutkan hewan yang termasuk vertebrata dan avertebrata. Kemudian 3.1.3, menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, coba anak-anak perhatikan, ada kegiatan apa saja sih pada ilustrasi ini? Apakah mereka semua menggunakan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan? Jika iya, apakah setiap makhluk hidup memiliki organ gerak yang sama? Hayo, bagaimana? Coba kita perhatikan dengan bersama. Di sini terdapat ikan yang berenang menggunakan ekor dan siripnya. Kemudian tadi ada burung terbang ke sini. Nah, ini masih kelihatan sayapnya. Burung terbang menggunakan apa? Sayap. Jadi, burung tersebut bergerak menggunakan sayapnya. Kemudian terdapat kucing. Di sini juga terdapat sapi. Sapi dan kucing merupakan hewan mamalia. Sehingga mereka bergerak menggunakan keempat kakinya untuk mencari makan, berlari, berjalan. Nah, jadi dapat disimpulkan, organ gerak setiap makhluk hidup sama atau berbeda? Dapat disimpulkan ya. Tadi ada ikan menggunakan ekor dan siripnya, burung menggunakan sayapnya, kemudian kucing menggunakan keempat kakinya. Untuk lebih jelasnya, hari ini Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang organ gerak pada hewan. Nah, setelah melihat ilustrasi tadi, kita selanjutnya akan mempelajari satu persatu. Apa sih organ gerak hewan itu? Organ gerak pada hewan merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam tubuh masing-masing untuk dapat beraktivitas. Beraktivitasnya apa aja? Yaitu bergerak, berpindah tempat. Jadi hewan membutuhkan makanan, mereka harus bergerak, mencari makanan, mencari mangsa, berlari, ya itu ya, dan bertahan hidup. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu hewan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada hewan vertebrata, dan yang kedua yaitu avertebrata, di mana vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa sih? Hewan vertebrata itu apa? Vertebrata itu apa? Nah, hewan vertebrata contohnya yang pertama yaitu ada Pisces
atau ikan. Selanjutnya terdapat ular, buaya, itu sejenis apa? Reptil. Kemudian terdapat amfibi atau katak. Ada lagi jenis burung. Kemudian ada mamalia, tadi ada sapi. Selanjutnya untuk yang avertebrata, hewannya apa aja? Nah, ini ada macam-macam serangga, yaitu terdapat kupu-kupu, lebah, serangga, belalang, kecoa. Nah, itu merupakan macam-macam dari serangga. Kemudian ada cacing. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari hewan-hewan tadi. Yang pertama yaitu organ gerak pada Pisces atau ikan. Nah, berikut struktur dari tulang-tulang ikan. Terdapat tengkorak, rongga mata, terdapat insan, tulang belakangnya di sini, sirip punggung, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, dan ekor. Jadi, ikan organ geraknya menggunakan siripnya. Ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, kemudian memiliki sisik dan bergerak menggunakan sirip. Kemudian, untuk mempermudah ikan bergerak di air itu, ikan selalu mengeluarkan lendir yang ada pada tubuhnya agar menjadi licin. Makanya, jika kita memegang ikan, itu pasti merasa ada lendir-lendirnya gitu dan licin. Sehingga susah ditangkap jika kita menangkapnya menggunakan tangan kosong. Kemudian, ikan itu sendiri bernafas menggunakan apa? Ayo, menggunakan insang. Selanjutnya, yang kedua, yaitu organ gerak pada reptil. Reptil itu hewan apa ya tadi? Ya, pintar, yaitu ada ular, buaya, sejenisnya itu. Nah, reptil itu bergerak dengan cara melata, menggunakan perutnya di tanah maupun di air. Contohnya tadi ada ular, buaya, kemudian ada juga cicak, komodo, kadal. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk tadi Pisces dan reptil udah dipahami bukan? Lanjut untuk yang ketiga, yaitu organ gerak pada burung. Pasti kita sudah sering melihat burung di luar rumah, di halaman, di langit-langit ya. Jadi, burung bergerak menggunakan apa tadi? Menggunakan sayapnya. Nah, ini anggota tubuh dari burung. Burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, tulang sayap burung itu memiliki rongga sehingga menjadi lebih ringan dan mudah digerakkan untuk terbang. Beberapa burung tidak dapat terbang. Seperti apa, ayo? Ada penguin dan burung unta. Burung juga memiliki kaki untuk berjalan hingga pada ranting pohon atau mencengkram mangsanya. Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Katak, ya pintar. Selanjutnya kita bahas organ gerak pada amfibi atau katak ya. Nah, katak ini yang kita sering jumpai di sungai, di danau, itu awal hidupnya belum berbentuk katak anak-anak. Jadi bentuknya itu berudu. Nah, berudu ini struktur tubuhnya itu belum lengkap, jadi masih hanya memiliki ekor. Nah, pada masih berudu, itu mereka bergerak menggunakan ekornya untuk berenang. Kemudian, berudu akan berkembang menjadi katak dewasa.
Nah, setelah menjadi katak dewasa, baru memiliki kaki untuk melompat dan bisa hidup di darat. Kemudian, kenapa sih kok kaki katak yang belakang itu lebih panjang? Itu berfungsi untuk membantu katak tersebut berenang dan melompat. Jadi, seperti itu ya amfibi. Bagaimana, paham? Oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ gerak pada apa? Pasti sudah tahu karena terdapat kucing di sini. Iya. Organ gerak pada mamalia. Mamalia itu hewannya seperti apa sih, Bu? Nah, di sini ada beberapa contoh hewan mamalia yang akan Ibu jelaskan. Nah, mamalia itu sendiri merupakan hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Kemudian bergerak menggunakan keempat kakinya. Contohnya di sini ada kucing, kuda, kambing, sapi, ada juga kelinci, dan lain-lain yang bergerak menggunakan 4 kaki. Tetapi ada juga mamalia yang bergerak menggunakan 2 kaki saja, seperti monyet dan kera. Nah, ini ya, ini monyet dan ini kera. Mereka berdua itu berbeda ya. Kemudian ada juga mamalia yang bergerak menggunakan sayapnya. Nah, di sini contohnya kelelawar. Kemudian, mamalia kok ada yang hidup di air? Iya, ada, yaitu paus dan lumba-lumba. Mereka tidak memiliki kaki, tetapi bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Sampai sini, ada yang masih bingung? Lanjut ya. Oke, pintar. Untuk selanjutnya, yaitu organ gerak pada serangga. Serangga itu yang kecil-kecil, seperti kecoa, kupu-kupu, semut, kumbang, lebah, belalang, ada banyak ya. Nah, serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayapnya. Beberapa jenis serangga juga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Beberapa serangga juga ada yang dapat berenang di air menggunakan kaki dan berjalan di air. Contohnya itu serangga anggang-anggang. Dapat dicari di internet. Anggang-anggang itu seperti apa sih hewannya? Nah, contoh serangga yang melompat itu seperti belalang. Kemudian contoh serangga yang bergerak, berjalan, itu ada semut dan kecoa. Mudah dipahami bukan, anak-anak? Oke. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Kemudian jangan lupa juga belajar untuk pertemuan selanjutnya tentang organ gerak pada manusia. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.